Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam rangkaian Gen Ramadan yang kelima, saya akan membawakan kultum dengan judul Adab Dokter kepada Pasien. Adab artinya mengambil akhlak-akhlak yang mulia. Yang dimaksudkan di sini adalah perkara yang harus dipegang teguh oleh orang yang menekuni suatu pekerjaan atau profesi. Dalam hal ini, kita sebagai seorang dokter. Terdapat beberapa adab dokter kepada pasien yang akan saya paparkan pada sore hari ini. Yang pertama adalah adab profesional. Seorang dokter hendaklah berusaha untuk profesional dalam pekerjaannya. Telah datang hadits dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai bila salah seorang dari kalian mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan teliti. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang dokter, apabila kita memiliki pasien yang dirawat di bangsal, maka hendaknya kita sebagai seorang dokter yang baik harus melakukan visita tepat waktu. Atau jika kita mempunyai jadwal poliklinik, sebaiknya kita menepati jadwal poliklinik dengan tepat waktu. Dan contoh lainnya adalah dalam memberikan terapi harus sesuai dengan penyakit dan kondisi pasien berdasarkan dengan evidence based. Yang kedua adalah adab menyampaikan bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dokter Muslim hendaklah mengimani bahwa ilmu kedokteran yang ia miliki hanyalah sebagai sebab semata. Adapun yang memberikan pengaruh dan yang berbuat adalah Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kesembuhan dan kesehatan, maka itu akan terjadi. Sesuai pada surah Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Kepada pasien, untuk contoh kali ini kita dapat menjelaskan bahwasanya kita sebagai dokter hanyalah perantara untuk kesembuhan pasien. Namun Allah lah yang memberikan kita kesembuhan. Adab yang kedua, adab menyampaikan untuk senantiasa ridho akan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa semua ketetapan adalah takdir Allah dan semua takdir adalah baik, termasuk penyakit. Dalam salah satu surah dikatakan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kepada surah Al-Isra ayat ke-70. Dalam praktek kita sehari-hari, ketika kita menangani pasien, kita dapat menjelaskan bahwa kita sebagai dokter sudah berusaha atau senantiasa berusaha melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Sehingga kita dapat mengatakan kepada pasien kita bahwa kita harus senantiasa ikhlas, senantiasa sabar dalam menerima segala yang telah Allah tetapkan. Dalam hal ini, penyakit yang sedang diderita oleh pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah adab mengobati sesuai dengan bidang ilmu. Sebagai seorang dokter, hendaklah kita tidak menjelaskan kepada pasien hal yang kita tidak ketahui. Dalam hal ini, telah datang dari Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengobati padahal tidak diketahui padanya suatu ilmu pengetahuan, maka dialah yang bertanggung jawab atas akibatnya. Dalam kegiatan sehari-hari atau dalam praktek dokter sehari-hari kita, beberapa contoh diantaranya adalah sebagai seorang dokter yang kita sudah mengetahui bersama terdapat beberapa kompetensi kita sebagai seorang dokter, maka kita harus mengetahui keterbatasan diri kita dan merujuk kepada dokter atau orang yang lebih kompeten apabila kita menemukan suatu kasus atau penyakit
yang tidak sesuai dengan kompetensi kita. Demikianlah beberapa adab dokter kepada pasien. Demikianlah kultum kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan semoga kita senantiasa termasuk dalam golongan orang yang tidak merugi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menikmati waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.